Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, dalam proses interaksi persekutuan orang-orang Kristen dimanapun berada, apakah di gereja ataupun di tempat kita bekerja, datang dari berbagai latar belakang strata kehidupan sosial. Apakah itu ada yang kaya ataupun yang miskin? Datang dari strata pendidikan yang berbeda. Apakah dia strata pendidikan hanya setara SD, SMP ataupun S1 dan lain sebagainya? Atau datang dari latar belakang kehidupan yang lain? Ada yang hidupnya biasa-biasa saja. Ada hidupnya yang di bawah garis kemiskinan. Ada yang hidupnya sangat menonjol. Saudara, di atas semuanya itu, maka hal ini bisa menjadi godaan yang terbesar dalam sebuah persekutuan. Godaannya adalah, apakah terjadi penonjolan diri bagi orang yang dianggap strata hidupnya di atas? Tetapi apakah terjadi ada yang menjadi rendah diri, atau yang disebut dengan minder, atau yang disebut dengan mendapat berbagai-bagai tekanan karena dia merasa hidupnya di garis normal? Saudara, secara umum bahwa sifat manusia itu ingin menonjol dan ingin ditonjolkan. Dan hal ini bisa mengganggu indahnya persekutuan dimanapun kita berada. Karena itu firman Allah datang untuk kita pada hari ini menjadi resep persekutuan yang terbaik, yaitu supaya semua orang merendahkan dirinya di bawah tangan yang kuat. Siapakah tangan yang kuat itu? Yaitu Allah sendiri. Saudara, saya percaya bila saya dan saudara disangkupkan untuk merendahkan diri di tangan Tuhan yang Maha Kuat itu, maka akan menghasilkan karakter. Karakter apakah itu? Yaitu menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tidak mau menonjolkan diri sendiri, kendati pun hidupnya lebih menonjol dari yang lain. Penonjolan diri, saudara, dalam kenyataannya ini mendatangkan kekacauan, mendatangkan sesuatu yang kurang baik di tengah-tengah persekutuan. Firman Tuhan tadi kita sudah dengarkan bahwa upah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Ini konsep ilahi. Konsep ilahi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tetapi dalam konsep dunia kita tidak jumpai dalam hal ini. Konsep dunia adalah saya mau berada di atas, saya tidak mau di bawah, saya tidak mau direndahkan, saya tidak mau menjadi orang yang terbelakang, saya ingin dikedepankan. Itu konsep daripada dunia. Tetapi konsep Tuhan berbeda. Konsep Tuhan adalah barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Saudara, hebat. Siapakah yang meninggikan itu? Adalah Tuhan, bukan manusia. Tetapi Tuhan sendiri yang Maha Kuasa. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Pada waktunya kita akan ditinggikan, siapapun kita, apapun status kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, rendah hatilah. Apapun yang kita sudah capai, kita merasa bahwa semuanya itu datang daripadanya. Apapun yang kita peroleh di dalam dunia ini, bahwa semuanya itu sumbernya dari Allah,
Karena itu tidak layak bagi kita untuk meninggikan diri kita, meninggikan hati kita. Karena ingat, orang yang meninggikan dirinya, meninggikan hatinya akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang merendahkan hatinya itu akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Saudara, waktu apakah yang dimaksud Tuhan di sini? Ini adalah hak otoritas Tuhan. Dalam bentuk apa Dia meninggikan kita? Yang jelas ini adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita, barang siapa yang merendahkan diri di kakinya, itu akan ditinggikan pada waktunya. Saudara, Yesus menjadi teladan bagi kita tentang kerendahan hati. Semua orang, baik kaya ataupun miskin, baik pejabat ataupun orang biasa, baik orang berpendidikan yang sudah mencapai taraf pendidikan tertinggi sekalipun, ataupun orang-orang yang belum mendapat pendidikan di dunia ini, mari bersama-sama meniru tentang kerendahan hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hatinya membuat dia dapat bersahaja. Kebersahajaan Tuhan Yesus, dia bergaul kepada siapapun. Dia tidak membuat skat-skat yang satu dengan yang lain. Dia tidak membuat pengelompokan yang satu dengan yang lain. Tetapi Yesus masuk ke dalam ranah kehidupan. Baik orang berdosa, baik orang kecil, baik orang besar, orang biasa ataupun pejabat. Didekati oleh Tuhan, dilayani oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan apa adanya. Demikian saudara, kita belajar daripadanya, belajar tentang kerendahan hati, sama-sama kita belajar dari Dia. Siapapun kita pada saat ini, maka kita akan mendapatkan rasa bahagia. Kita akan mendapatkan ketentraman batin yang luar biasa ketika kita belajar untuk merendahkan diri. Ingatlah, kerendahan itu akan menghasilkan kebahagiaan. Tuhan akan tinggikan kita pada waktunya. Kita akan ditinggikan di sorga kelak ketika kita akan menghadap kepada kemuliaannya. Di dunia ini, saudara, ada Tuhan yang menyertai kita di dalam menjalankan praktek-praktek kehidupan kita, di dalam pencapaian-pencapaian yang kita sudah peroleh pada saat ini. Apapun yang kita sudah capai hingga pada saat ini, Tuhan yang telah memberikannya untuk kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkannya, karena Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Dan bila ada saudara-saudara yang berada di dalam belum mencapai apa yang kita cita-citakan, jangan minder, tetapi datanglah kepada Tuhan, tetaplah rendah hati, tetaplah minta pertolongan dari Tuhan. Dikatakan Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Firman ini menyapa kita pada saat ini dan menjadi sebuah pertanyaan untuk kita. Masihkah dijumpai karakter rendah hati di hadapan kita, pada kita semua yang mendengarkan ayat ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar untuk kita. Masihkah ada karakter itu? Karena itu firman ini menyapa kita. Mari mintalah pertolongan daripada Roh Kudus, menjadikan kita menjadi orang yang rendah hati. Walaupun ada banyak puji-pujian yang kita terima di tengah-tengah dunia ini, hanya Tuhan yang layak menerima pujian itu. Tetapi sukacita kita di hati bersama. Kembalikan segala pujian, kembalikan segala hormat yang kita terima dari dunia ini kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan menjadi resep bagi kami untuk mencapai persekutuan yang indah di tengah-tengah dunia ini. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Engkau mengingatkan dan menguatkan kami agar kami tetap rendah hati di dunia ini satu terhadap yang lain, tidak menyombongkan diri kami, tidak merendahkan satu dengan yang lain, tetapi masing-masing kami menganggap satu yang lain itu penting, satu yang lain untuk dikasihi dan dilayani. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam Tuhan kami memperoleh ilmu ini, ilmu padi, ilmu yang menunduk, ilmu yang merendahkan hati, karena pada waktunya Tuhan akan meninggikan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, agar
agar Tuhan menyertai jemaat-Mu dalam setiap proses kehidupannya, agar setiap dalam pencapaian-pencapaian jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap di dalam koneksi dengan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun kami yang menyombongkan diri, karena kesombongan adalah produk iblis, tetapi produk Tuhan adalah kerendahan hati. Terpujilah Engkau Tuhan. Kalau kami masih disanggupkan untuk rendah hati satu dengan yang lain, kiranya itu ada dalam setiap persekutuan Kristen dimanapun berada, ada dalam setiap persekutuan di tengah-tengah keluarga, maupun persekutuan STM, persekutuan di sekolah atau di kantor, dimanapun jemaat Tuhan. Karena itu Bapa di surga, biarlah firman ini hidup di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga ada nikmat sorgawi yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah kami, dengarkanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.